Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi ya. Adik-adik sekalian, kita lanjutkan pembelajarannya masih dalam bab cahaya dan alat optik. Kalau sebelumnya kita sudah belajar mengenai cermin ya. Cermin itu nanti berkutat tentang pemantulan ya. Namun dalam pertemuan kali ini kita akan membahas tentang lensa. Kalau lensa itu nanti urusannya dengan pembiasan ya. Seperti itu. Kita langsung saja. Karena rumusannya itu juga sama antara rumusan yang dipakai di lensa dengan rumusan yang dipakai di cermin. Itu sama. Yaitu 1/F itu sama dengan 1/S ditambah 1/S absen. Nah, pengetahuan lagi untuk mengenai fokusnya itu nanti perlu diketahui ya. Kalau untuk fokus lensa cekung ya, lensa cekung itu nanti fokusnya adalah negatif. Lensa cekung itu adalah F negatif. Kalau lensa cembung itu F-nya adalah positif. Makanya kalau lensa, kalau orang yang rabun jauh itu biasanya kan pakainya lensa cekung ya, atau lensa minus biasanya. Seperti itu. Sebaliknya kalau untuk yang rabun dekat itu pakainya lensa positif atau lensa cembung. Seperti ini. Ini yang perlu diingat. Kalau permasalahan mengenai bayangan, kalau misalkan negatif atau positif itu nanti hanya berbeda dalam hal apakah dia bayangan nyata atau maya. Jadi kalau nyata itu bayangannya positif, kalau negatif itu bayangannya maya. Oke, kita langsung ke nomor yang pertama. Perhatikan diagram pembentukan bayangan pada lensa berikut. Bendanya di sini ya. Kemudian di sini ada fokusnya. Fokusnya adalah 12, sedangkan bendanya kan otomatis 18 ditambah 12 nih. Karena yang diketahui dari sini sampai sini. Ya kan? Berarti bendanya adalah 30. Berarti Pak Jul tulis terlebih dahulu bahwa fokusnya sama dengan 12 cm, S-nya adalah 18 ditambah 12 sama dengan 30 cm. Diingat ya, kenapa dia 30? Karena jarak benda ke lensa. Seperti itu. Maka kita bisa hitung berdasarkan diagram tersebut jarak bayangan dan perbesaran bayangan secara berturut-turut adalah. Nah, ini tidak diketahui ya jenis lensanya itu apa. Lensa cembung ini mestinya. Lensa cembung, kalau cembung itu berarti positif, F-nya positif ya. Berarti 1/F sama dengan 1/S ditambah 1/S absen. Maka kita bisa menghitung 1/S absen sama dengan 1/F dikurangi 1/S sama dengan 1/12 dikurangi 1/30. Ini dijadikan pakai 60 saja. 60 bagi 12 itu 5 kali 1 5 tetap ya. 60 bagi 30 2 kali 1 2 sama dengan 3/60. Otomatis kita bisa mencari S absennya adalah 60/3 sama dengan 20 cm. Seperti ini. 20 cm. Berarti kemungkinannya adalah B dan D. Nah, sekarang tinggal kita cari mengenai perbesarannya. Bahwa perbesaran itu kita hitung M sama dengan mutlak S absen per S sama dengan mutlak S absennya adalah 20, kemudian S-nya adalah 30. Nah, seperti ini sama dengan 2/3. Jadi jelas jawabannya adalah yang B. Seperti itu. Kemudian untuk yang soal nomor kedua. Di sini ada benda pada jarak 20 cm, kemudian di sini otomatis 30 cm-nya adalah bayangannya ya. Kemudian jika benda digeser ke kiri 16 cm menjauhi lensa, digeser ke kiri, berarti ke kiri itu berarti ke sini kan. Berarti kan otomatis nanti jarak yang posisi kedua maksudnya. Posisi kedua kan jadi 36 cm. Kan seperti itu. Nah, kita identifikasi dulu untuk mengenai nilai fokusnya dulu. Kita belum punya fokusnya berapa. Lensa tersebut kita belum tahu. Jadi kita cari fokusnya. Di mana S sama dengan 20 cm, kemudian S absen sama dengan 30 cm.
Maka kita bisa menghitung mengenai fokusnya. 1 per F sama dengan 1 per S ditambah 1 per S absen, sama dengan 1 per 20 ditambah 1 per 30. Nah, ini kita jadikan per 60 saja. 1 per F sama dengan per 60. 60 bagi 20, 3 kali 1, 3 ditambah 60 bagi 32 kali 1, 2. Sama dengan 5 per 60. Otomatis fokusnya adalah 60 bagi 5 sama dengan 12 cm. Selesai. Nah, kemudian pertanyaannya masih berlanjut bahwa tadi benda digeser ke kiri 16 cm ya. Berarti otomatis keadaan 2 atau benda 2, kondisi 2 maksudnya, S2 adalah mula-mula 20 cm ditambah 16 sama dengan 36 cm. Fokusnya masih tetap sama ya, sama dengan 12 cm. Yang dicari adalah bayangan yang terbentuk berada pada jarak, berarti S2 absennya. Ya kan? Berarti S2 absen sama dengan berapa? Ini yang ditanyakan. Kita gunakan rumusan yang sama. 1 per F sama dengan 1 per S2 ditambah 1 per S2 absen sama dengan 1 per 36 ditambah 1 per S2 absen. Otomatis F-nya kan sudah ada 12 ya. Berarti 1 per S2 absen sama dengan 1 per 12 dikurangi 1 per 36. 36 dibagi 12 itu dapat 3. 3 kali 1, 3 ya. Dikurangi 1 sama dengan 2 per 36. Otomatis S2 absen sama dengan 36 dibagi 2 sama dengan 18 cm. Ada di sini 18 cm. Oke, selanjutnya kita bisa mencari untuk yang nomor ketiga. Dinda melakukan percobaan pembentukan bayangan pada lensa cekung dengan data seperti pada gambar di atas ya. Jari-jari kelengkungan lensa yang digunakan dalam percobaan tersebut adalah, nah kita identifikasi terlebih dahulu bahwa yang diketahui ya, di situ bendanya ini jaraknya adalah 24 cm. Benda berarti S ya, sama dengan 24 cm. Kemudian bayangannya S absen sama dengan min 6 cm. Kenapa min? Karena di depan lensa. Jadi ingat ya, kalau lensa, di depan lensa itu dia bayangan maya. Kalau di belakang lensa itu namanya bayangan nyata. Itu perlu dipahami terlebih dahulu. Namun kebalikannya kalau untuk cermin. Kalau cermin itu kalau di depan cermin itu bayangannya nyata. Tapi kalau di belakang cermin itu bayangannya maya. Seperti itu. Itu yang mestinya kalian bisa memahami. Otomatis kita mau mencari fokusnya. 1 per F sama dengan 1 per S ditambah 1 per S absen. 1 per F sama dengan 1 per 24 ditambah 1 per min 6 atau sama dengan 1 per 24 min 1 per 6. 1 per F sama dengan, jadikan 24 ya, 1 dikurangi 24 bagi 6 itu dapatnya adalah 4 ya. 4 sama dengan min 3 per 24. Maka fokus sama dengan 24 dibagi min 3 sama dengan min 8 cm. Nah, sudah kelihatan ini. Fokusnya negatif. Karena apa? Karena dia lensanya adalah lensa cekung. Ya kan? Lensa cekung itu pasti fokusnya negatif. Nah, padahal pertanyaannya adalah jari-jari kelengkungan. Jari-jari kelengkungan atau R ya. R itu sama dengan 2 kali F. Otomatis sama dengan 2 kali min 8. R sama dengan min 16 cm. Ada jawabannya yang D. Oke, berikutnya. Perhatikan lukisan bayangan sebuah benda di depan lensa berikut ini. Nah, ini kelihatan ya, fokusnya ini. Kemudian ini di 2 fokus, ini 10 cm. Berarti bendanya itu ada di 20 cm karena tepat di fokus, ya kan? Nomor 4 ya.
bendanya tepat di fokus nomor 1 maksudnya. Berarti S sama dengan 20 cm. Karena 2 fokus, berarti kan 2F, 2 kali 10, berarti 20 cm. Kemudian bayangannya juga sama, bahwa bayangannya S absen sama dengan 20 cm. Kemudian di situ fokusnya 10 cm. Dan jika posisi benda digeser sejauh 10 cm menjauhi lensa, jawablah pertanyaan berikut. Nah, deltanya atau delta S-nya adalah 10 cm. Nah, kita jawab terlebih dahulu untuk benda digeser menjauhi lensa. Kalau benda digeser menjauhi lensa, otomatis kan ke belakang nih. Otomatis S2-nya adalah S1 ditambah delta S. S2 sama dengan 20 ditambah 10 sama dengan 30 cm. Nah, otomatis kita bisa mencari bayangannya. Ya, pakai 1 per F sama dengan 1 per S2 ditambah 1 per S2 absen seperti ini. F-nya adalah 10, 1 per 10 sama dengan 1 per S2-nya 30 ditambah 1 per S2 absen. 1 per S2 absen itu sama dengan 1 per 10 dikurangi 1 per 30. Nah, tinggal dikurangi 30 bagi 10, 3 kali 1, 3 ya. Min 1 tetap, ini 2 per 30. S2 absen sama dengan 30 per 2 sama dengan 15 cm. A sudah terjawab. Kemudian dikatakan di sini lukislah pembentukan bayangan pada lensa. Nah, berarti ini mestinya pakai penggaris ya. Pak Jul buat sketsa saja di sini. Katakanlah ini fokus juga, ini fokus kelengkungan. Fokus 2F, F, 2F. Nah, bendanya kan 30 cm, berarti kan di sini. Nah, kita lihat. Pertama, sinar datang ke fokus. Ya kan? Kemudian yang kedua adalah sinar datang ke fokus, baru dipantulkan sejajar. Nah, di sini. Ini adalah bayangannya, ini adalah bendanya. Benda, ini adalah bayangan. Nah, cocok kan? S2 absennya ini 15, ternyata di tengah-tengah antara F dengan 2F. Kan seperti itu. Ini kan 10, ini kan 20. Iya kan? Nah, ini fokusnya 10. Kemudian ini 30. Iya kan? Berarti ini sudah tepat. Kemudian pertanyaan berikutnya, ini yang A, ini yang B, kemudian yang C. Tulislah sifat bayangan yang terjadi, karena di depan, bukan di depan lensa ya. Ini S-nya kan positif ya. S2 absen itu positif. Berarti bayangan nyata terbalik. Nah, seperti ini. Terbalik. Ini sebenarnya kita bisa lihat ini S2 absennya dengan S2-nya. Ini kan besaran S2 absennya, mesti dia diperkecil. Diperkecil. Nah, kalau mau mencocokkan diperkecilnya, kita hitung perbesarannya, bahwa M sama dengan mutlak S2 absen per S2 sama dengan S2 absennya adalah 15 per 30 sama dengan mutlak 1 per 2 atau sama dengan setengah kali. Nah, ini pecahan. Pecahan itu pasti dia diperkecil. Seperti itu. Oke, gitu ya. Saya rasa cukup, semoga bermanfaat. Terima kasih, selamat pagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.